Bab 217. Raja Xiaoyao menyelesaikan masalah. Pada siang hari, lutut David Wei pecah dan tangannya dipatahkan. Dia baru saja menjalani operasi dan sekarang dilempar dari lantai 2 oleh Kingston Jiang. Semua tulangnya patah, dia sangat kesakitan. Ada genangan darah besar di tanah, dia terjatuh ke dalam genangan darah, bahkan sulit untuk bergerak walaupun sedikit saja. Pada saat ini, David Wei merasakan rasa takut akan kematian. Giginya bergetar dan dia membuat suara samar, "Jangan bunuh aku mohon, jangan bunuh aku, beri aku kesempatan, aku memiliki uang, aku akan memberimu uang." Dia takut, benar-benar takut. Dia tidak pernah begitu takut sejak lahir. Ketakutan akan kematian menyelimuti seluruh tubuh. Tolong aku, cepat bawa aku ke rumah sakit. David Wei tahu bahwa dia akan mati jika dia tidak pergi ke rumah sakit. Kingston Jiang duduk di tangga dengan ekspresi acuh tak acuh, memandang Stanley Wei dan berkata dengan dingin, "David Wei melakukan hal bodoh, apakah kamu juga ikut melakukan hal yang bodoh? Kamu sudah hidup selama beberapa tahun, tetapi apakah otakmu tidak bisa diputar? Aku memang sudah mengundurkan diri, tetapi aku pernah menjadi 5 komandan tertinggi. Kalaupun mengundurkan diri, apakah kamu kira kalian bisa menindasku? Aku." Stanley Wei berbicara. Namun, seluruh tubuhnya sangat kesakitan, giginya bergetar ketika dia membuka mulutnya, dia tidak bisa berkata-kata. Ada seseorang yang berbaring di samping. Orang itu adalah Klantang. Klantang menderita siksaan yang tak tertahankan oleh orang-orang biasa. Setelah berlalu sekian lama, dia seharusnya telah mati, tetapi Kingston Jiang menggunakan jarum perak untuk melindungi denyut nadinya. Dia tidak bisa mati untuk sementara waktu. Dia sadar pada saat ini. Dia mendengar kata-kata Kingston Jiang dengan jelas. Hatinya bergetar. Naga hitam. Kingston Jiang adalah naga hitam. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa orang tidak berguna yang masuk ke dalam keluarga Tang ini adalah naga hitam? Naga hitam adalah komisaris grup jalan, dia sudah meninggal di belantara selatan Gunung Tian Shan. Hal ini diketahui oleh seluruh dunia. Itu adalah berita yang dirilis oleh Jenderal Belantara Selatan sendiri, sama sekali tidak mungkin salah. Klantang tidak percaya bahwa Kingston Jiang adalah naga hitam. Tidak percaya bahwa di dalam keluarga Tang, orang tidak berguna yang selalu bekerja keras ini ternyata adalah naga hitam yang terkenal. Pada saat ini, dia juga tidak terlalu banyak berpikir. Karena kepalanya terasa pusing, begitu dia berpikir, kepalanya akan terasa sangat sakit seperti sedang dibelah. Naga memiliki sisik terbalik dan akan mati jika ada yang menyentuhnya dan sisik terbalikku adalah Klutang. Kingston Jiang berdiri, berjalan menuju David Wei yang terbaring di tanah dalam genangan darah, mengangkat kakinya dan menginjak selangkangannya. Mata David Wei melebar, ekspresinya berubah, dia berteriak. Segera setelah itu, dia jatuh pingsan. Kamu. Raut wajah Stanley Wei pucat. David Wei adalah putra satu-satunya, dia masih belum menikah dan masih belum memiliki seorang putra, tetapi sekarang sudah dilumpuhkan. Masih ada kamu. Kingston Jiang berjalan menuju Stanley Wei dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu katakan pada siang hari? Kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membalas terhadap keluarga Tang, jadi aku menyelamatkan nyawamu. Tetapi dalam sekejap mata, kamu membalas dendam terhadap keluarga Tang. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai seekor harimau yang ompong?" Kingston Jiang mengangkat kakinya dan menginjak dada Stanley Wei. Menginjak jantungnya. Stanley Wei berteriak. Segera setelah itu, kepalanya terjatuh ke samping, kehilangan napas kehidupan. Kingston Jiang berjalan menuju Ken Ma selangkah demi selangkah. Ken Ma dijatuhkan dari lantai 2 oleh Kingston Jiang, kakinya telah patah dan sedang terbaring di tanah, tidak bisa bangun. Dia melihat pemandangan ini dan gemetar karena ketakutan. Menyesal. Dia menyesalinya. Jika tahu bahwa Kingston Jiang yang masuk ke dalam keluarga Tang adalah naga hitam, dia sama sekali tidak akan menyulitkan Klutang dan juga tidak menjebak Klantang. Naga hitam,
"Komandan, maafkan aku bersalah. Tolong beri aku kesempatan, aku rela melakukan apa saja untuk membalas kebaikan ini." Kenma terus meminta belas kasihan. "Kenma, kamu dan aku menjalani jalan kita masing-masing, kamu dan aku tidak memiliki hubungan, tetapi kenapa kamu tidak membuka matamu lebar-lebar dan malah menyentuh keluarga Tang?" Kingston Jiang mendatanginya dan menatapnya dari ketinggian. Mengangkat kaki dan menendangnya. Satu tendangan yang sangat kuat. "Kenma, keberadaan yang berharap untuk menjadi kaisar bawah tanah baru di Jiangbei, mati begitu saja tanpa berteriak. Stanley Wei dan Kenma sudah mati. Di seluruh villa, ratusan bawahan semuanya telah meninggal secara tragis. Hanya satu orang yang masih hidup, yaitu David Wei. Meskipun dia masih hidup, tetapi dia sudah lumpuh. Dengan anggota badan lumpuh dan kaki ketiga lumpuh, bahkan jika dia tidak meninggal, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda." Raja Xiaoyao datang dengan cepat. Dia menerima panggilan dari Kingston Jiang, khawatir akan terjadi sesuatu dan langsung menaiki helikopter. Segera, beberapa helikopter muncul dan mendarat di villa. Raja Xiaoyao tampil mengenakan pakaian tentara dan membawa 5 bintang di pundaknya. Dia melihat pemandangan di depan villa, melihat Stanley Wei, Kenma dan David Wei yang terbaring di genangan darah di tanah, berjalan mendekat, mengerutkan kening dan bertanya, apa lagi yang telah terjadi? "Hal kecil." Kingston Jiang menunjuk Kenma di tanah dan berkata, "Orang ini memiliki banyak daftar hitam, periksa dengan cermat dan cabut sarangnya. Adapun untuk Stanley Wei, kamu dapat mencari alasan seperti berkolusi dengan orang-orang di dalam mafia, lalu tertangkap dan dibunuh oleh pihak militer." Dengan itu, dia menatap David Wei yang masih bernapas. "Orang ini, bawa dia ke rumah sakit, apakah dia bisa hidup atau tidak, tergantung dari karmanya." Kingston Jiang tidak membunuh David Wei. Keluarga Wei adalah keluarga di dalam Business Alliance, meninggalkan David Wei juga merupakan peringatan bagi Business Alliance, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Raja Xiaoyao sangat tidak berdaya. Dia berpikir bahwa Kingston Jiang sudah dapat menahan dirinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan begitu kejam ketika dia mulai bertindak, begitu banyak orang terbunuh olehnya. Dia dengan sangat sadar diri tidak bertanya padanya. Meskipun Kingston Jiang kejam, tetapi dia tidak pernah menyerang orang biasa, orang-orang yang dia bunuh semuanya adalah orang-orang yang pantas mati. Orang-orang ini lolos dari hukuman hukum, tetapi mereka tidak bisa luput dari tangan iblis Kingston Jiang. Selain itu, Kingston Jiang pernah menjadi komandan Belantara Selatan. Ketika diangkat sebagai komandan, Kaisar Dacia pernah menghadiahkan pedang siksaan kepadanya. Dia memiliki hak istimewa untuk membunuh terlebih dahulu baru melaporkan tindakannya. Kingston Jiang melambai kepada seorang prajurit, menunjuk kelantang yang terbaring di tanah dengan mata terbelalak dan memerintahkan, "Bawa dia ke rumah sakit, kakak Xiaoyao, tolong pinjamkan helikoptermu." Raja Xiaoyao mengangguk dan berkata, "Cepat, kirim orang ke rumah sakit." "Baik." Beberapa tentara segera berjalan mendekat dan membawa kelantang ke dalam helikopter. Raja Xiaoyao mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya. Keduanya duduk di tangga Villa Osmanthus. "Kakak Jiang, lihat, aku membantumu menyelesaikan masalahmu lagi, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Terakhir kali kamu pergi ke kota Jingdu, ibu kota, apa yang Kaisar katakan, kenapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri?" Selama waktu ini, Raja Xiaoyao selalu memikirkan pertanyaan ini. Tetapi dia tidak bisa menemukan jawabannya. Kingston Jiang sedang merokok, memandangi langit malam yang gelap dan bergumam pelan, situasi di negara Dacia terlalu kacau, penguasa dan oposisi terpecah menjadi beberapa faksi, di antaranya banyak orang yang berambisi, tetapi mereka takut dengan kekuatan 5 komandan tertinggi dan tidak bisa melawan. Aku hanyalah permulaan. Raja Xiaoyao bingung dan tidak mengerti maksud dari ucapan Kingston Jiang. Kingston Jiang berdiri, menepuk pundaknya dan berkata, "Seseorang akan segera menemukanmu. Kamu harus bertarung melawan Kam, jangan sampai salah memilih Kam." Setelah berbicara, Kingston Jiang berbalik dan pergi.
Raja Xiaoyao duduk di tangga, merokok dan menatap langit yang gelap. Dia adalah orang yang kasar dan tidak mengerti urusan politik. Tetapi Kingston Jiang telah mengatakannya dengan sangat jelas dan dia secara kasar dapat mendengar beberapa petunjuk. Langit akan berubah. Raja Xiaoyao menghela napas. Pada saat yang sama, klan Tang telah dibawa ke rumah sakit. Kingston Jiang mengambil tindakan dan menyelamatkan hidupnya. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia segera diselamatkan. Dan Kingston Jiang bergegas ke Mortal Clinic. Di dalam klinik, Klu Tang telah mengenakan satu set pakaian baru. Pakaian ini adalah milik Xini Wen. Keduanya duduk di dalam kamar, sambil saling berhadapan. Xini Wen sudah lama tahu tentang Klu Tang, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sekarang akhirnya dia dapat melihatnya, tidak heran dia adalah wanita cantik pertama di Jiangzhong. Sedangkan Klu Tang mengerutkan keningnya, siapa wanita ini? Kenapa dia bisa bersama dengan Kingston Jiang? TV di meja di dalam klinik sedang menyiarkan berita. Pada saat ini, terdapat sebuah berita yang tiba-tiba menyela. Selamat malam para pemirsa, ini adalah berita yang baru saja terjadi. Malam ini, pihak militer menerima kabar bahwa geng kriminal berkumpul secara ilegal di sebuah villa di pinggiran kota. Pihak militer diutus untuk menindak geng kriminal. Anggota geng kriminal ini termasuk orang dari keluarga Wei. Selama serangan itu, Stanley Wei ditangkap dan dibunuh oleh pihak militer di tempat. Dengan berita yang datang, Raja Xiaoyao muncul di TV. Seorang reporter sedang melakukan wawancara dengannya. Berdiri di depan Villa Osmanthus, Raja Xiaoyao berkata dengan keras kepada para wartawan, Jiangzhong sama sekali tidak mengizinkan kejahatan apapun terjadi. Begitu ditemukan, pasti akan diberikan hukuman berat. Melihat berita ini, Klu Tang tercengang. Bersambung.